Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Beli duren di Jelambar. Ibu-ibu yang keren, apa kabar? Alhamdulillah ya. Dan hari ini judulnya keren banget, dan saya baru baca judulnya udah sangat tersentuh gitu ya, kepengen merebes mili gitu. Bunda, aku rindu berbincang denganmu, Masya Allah ya. Baik, seperti biasa karena paparan kami biasanya berkaitan dengan fungsi otak, jadi saya mohon izin Mbak Lisvi untuk saya share screen terlebih dahulu, boleh ya? Ya, Bunda, aku rindu berbincang denganmu, Masya Allah. Ya, ini sebuah judul yang luar biasa, dan ini betul-betul dari hati yang paling dalam dari Ananda ya, untuk bicara pada kita para bundanya ya. Dan ini juga adalah tema besar hari ini adalah bagaimana kita berkomunikasi cerdas ya. Baik, jadi orang tua cerdas itu orang tua yang bagaimana sih? Orang tua yang mengerti bagaimana konsep dan pola asuh yang paling sesuai untuk perkembangan dan pengasuhan anak ya. Ini disebut cerdas kalau kita begini ya, dan tentunya supaya kita ngerti pola asuh dan pola asuh yang paling sesuai, tentu kita harus senantiasa ya mencari informasi, belajar dan belajar sampai kapanpun ya. Dan orang tua cerdas juga adalah orang tua yang hadir memberikan pengasuhan dan pendidikan secara langsung serta mengerti dengan kondisi-kondisi anandanya ya. Jadi ini kalau kita sebut cerdas tuh kayak gitu. Jadi kita ngerti ini kondisi anak gimana, dan ini ngomong sama anak yang laki-laki kah perempuan dan apa ya wataknya dan sebagainya. Jadi kalau kita mau bicara pada anak, ada beberapa hal yang memang kita perlu tambah informasinya atau kita belajar ya tentang bagaimana kita fahami beda anak pria dan wanita. Ini saya sering sekali sharing di dalam media-media sosial ya, atau seminar-seminar sebelumnya ya. Kemudian juga kita diminta memahami ciri khas era generasi anak kita ya. Anak kita kan ini kemungkinan besar generasinya adalah generasi Z dan Alpha ya. Generasi Z itu lahir antara tahun 1996 sampai 2010, kemudian Alpha itu 2011 sampai sekarang dan sampai nanti 2025. Apa ciri khas mereka? Ciri khas mereka adalah istilahnya digital native. Ya, lahir dengan digital kanan kiri. Ya, artinya ciri khas mereka ini adalah anak yang lahir di era digitalisasi, dan ciri khasnya lagi adalah sulit juga ya mereka meninggalkan perangkat mobile mereka ya. Kemudian apalagi yang perlu kita pahami? Kita perlu pahami juga beda watak anak-anak ya, karena setiap anak ini beda-beda wataknya. Dan kemudian kita perlu memahami bahasa kasih anak supaya pada saat dia ingin berbincang pada kita bundanya, kita paham ya harus seperti apa melihat ya apa yang dia ingin bicara pada kita ya. Dan satu lagi, pahami gaya belajar anak ya. Insya Allah kalau kita belajar 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, insya Allah kita bisa sudah dikatakan senantiasa berikhtiar menjadi orang tua yang cerdas ya. Hari ini mungkin tidak semuanya kami bahas, mungkin saya akan bahas watak sedikit, tetapi saya akan tekankan lagi memahami bahasa kasih anak. Kenapa? Karena hari ini kita berharap ya kita mengerti apa yang anak rindukan untuk berbincang pada kita. Nah, kalau kita bicara perbincangan itu berarti bicara tentang bahasa ya. Baik, nah ini semua mengapa kita perlu perhatikan, karena ini semua ini ada di otak anak kita atau di otak kita masing-masing ya. Inilah otak manusia yang Allah ciptakan, diletakkan di atas kepala, di dalam kepala, dilapisi berbagai macam lapisan-lapisan agar terlindungi. Ada otak besar dan ada otak kecil ya. Kemudian ini dia otaknya, kalau kita lihat dari samping kiri ini otak besar dan ini otak kecil. Berbagai macam program ada di dalam otak manusia, ada di otak kita, ada di otak pasangan kita, ada di otak anak-anak kita. Dan ada semua di otak manusia program-program kehidupannya. Termasuk tadi ya, tentang bedanya laki-laki perempuan itu ternyata ada program yang berbeda antara laki-laki perempuan. Kemudian tentang ya era milenial itu otaknya berbeda ya dengan kita yang mungkin saya barangkali sama Mbak Santi ya, Mbak Santi kita yang lahir tahun 60-an, kita generasi X ya.
Kita sama punya otak kayak gini, tapi isi programnya ada perbedaan sedikit dengan anak-anak era sekarang. Ya. Kemudian tentang watak juga ada di dalam program otak ini. Tentang bahasa kasih juga ada di otak, dan gaya belajar anak itu juga ada di kajian di dalam program otak manusia. Ya. Baik. Dan berikutnya, ya nanti dari otak akan jalan serabut-serabut saraf lewat tulang belakang, ini sering disebut sumsum tulang belakang. Nanti dari tulang belakang keluar serabut-serabut saraf ke seluruh tubuh, ya ini ke seluruh tubuh ya. Ini kita lihat sebagiannya saja. Dan sistem saraf ini ya membawa semua pesan yang ada programnya di otak. Nah, inilah sistem saraf. Nah, sistem saraf ini nanti membawa pesan apapun yang ada program-programnya itu di otak kita masing-masing, juga di otak anak-anak. Jadi di dalam otak besar nanti akan terbagi-bagi belahannya, dan luar biasa di dalamnya itu ada sel otak atau kita sebut neuron ya. Itu ada kurang lebih 100 miliar neuron di otak manusia, termasuk juga di otak anak kita. Dan disitulah perbedaan-perbedaan program kehidupan yang ada di neuron-neuron ini. Ya. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Karena kita punya 100 miliar, berarti ada 100 miliar komputer di otak kita. Di otak suami, di otak anak-anak kita, di otak semua manusia. Dan nanti ini jalan ke batang otak, jalan ke sumsum tulang sini, dan jalan ke seluruh tubuh. Kenapa? Karena sistem saraf ini kalau kita analogikan dia kerjanya kayak kabel listrik. Dia membawa listrik, dan listrik itu berisi pesan-pesan apa yang ada di otak. Termasuk juga pesan-pesan apa yang dilihat lewat indera mata, ya pesan-pesan apa yang didengar lewat pendengaran, pesan-pesan apa yang terhidu di hidung kita, pesan yang apa yang kita ucapkan secara ya zahir atau dikeraskan atau disirkan atau dibatinkan, itu tetap jalan di sistem saraf. Ya, apa yang kita rasa tersentuh oleh tangan kita itu juga pesannya akan masuk ke otak lewat sistem saraf ini. Dan kerjanya sangat cepat. Ya, dari indera-indera masuk ke otak itu sekitar 240 km per jam, cepat masuk. Nanti dari otak perintah ke bawah 320 km per jam, cepat lagi, Masya Allah. Nah ini, jadi mengapa tadi saya sampaikan beberapa hal yang perlu kita tambahkan ilmunya atau kita pelajari. Kalau sudah pernah dengar ilmunya, kita ulang-ulang lagi agar kita paham apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua cerdas menghadapi anak-anak kita. Dari umur berapapun anak-anak kita sampai nanti dia besar kah, kemudian dia menikah kah, dia kemudian punya anak dan kita punya cucu, itu ya kita kalau sudah belajar tadi beberapa hal tadi itu insya Allah ya kita lebih tenang dan lebih cerdas menjadi orang tua. Ya, baik. Ya, kalau watak itu di dalam Quran itu di Al-Isra ayat 84, Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Ayat inilah diteliti oleh para ilmuwan sampai dekade abad 21 ini. Ternyata memang setiap orang itu ada pembawaannya masing-masing. Ya. Nah, dari mana pembawaan itu tadi? Karena ada programnya di otaknya masing-masing. Dan itu sudah ada sejak dia di dalam rahim seorang ibu. Ya. Dan tentu walaupun beda-beda wataknya anak kita dan dengan ayahnya, tetapi kita diminta untuk menghormati semua watak. Kenapa? Karena ini tadi ada, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Semua watak bagus dan semua watak itu anugerah dari Allah. Ya. Hanya memang semua watak itu yang kalau kita belajar di mana kira-kira ya program watak, nah, diperkirakan ada di lobus parietalis di sini. Nanti dia akan berinteraksi dengan yang di depan, otak bagian depan, berinteraksi dengan otak yang di belakang, berinteraksi dengan otak di atas telinga, berinteraksi lagi dengan otak emosi yang di dalam. Gitu. Ya, ini mohon izin, biasanya kalau kita bicara otak manusia atau tubuh manusia kita pakai bahasa Latin ya. Mungkin buat ibu-ibu semuanya, mungkin kita nggak usah hafal, tapi paling tahu ya, oh ada di sini nih kurang lebih watak kita. Ya. Jadi sudah dianugerahkan oleh Allah. Kemudian jenis watak itu dianugerahkan juga ya berikut kekuatan dan kelemahannya. Ya.
Kalau di Al-Quran di Asy-Syam ayat 89 ya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi memang Allah mengilhamkan pada jiwa dan kesepakatan para ilmuwan adalah jiwa itu tersimpan di otak. Jalan kefasikan dan ketakwaan. Itulah para alim mengatakan, ada kekuatan dan kelemahan nih kita nih. Watak di kita masing-masing termasuk anak-anak. Ya. Dan beruntung kalau kita mensucikan jiwa itu. Artinya beruntung kalau kita ya mempelajari tentang jiwa itu, tahu mana kekuatan, mana kelemahannya, mengangkat kekuatan, mengurangi kelemahan. Ya, ini yang disebut beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Ya. Baik. Nah, karena watak itu ada di dalam otak manusia, maka program watak ini akan juga jalan lewat sistem saraf ya ke seluruh tubuh, sehingga nanti akan membentuk ciri di wajah ya, gestur tubuh, perilaku dan cara berpikir dari seseorang, termasuk anak kita. Kalau mungkin ibu-ibu pernah belajar watak ya, itu lihat anak saja udah langsung tahu nih kira-kira jenis watak apa ini dia. Kenapa? Karena memang semua pesan yang ada di otak kan jalan di sistem saraf dan dia ya termanifest di wajah, di mata, sudut bibir, ya gerakan tubuh, perilakunya, kebiasaannya. Ya. Nah ini makanya kita bisa tahu nanti kalau sudah tahu, oh ini anak saya yang begini. Ya. Baik, mungkin hari ini kita tidak membahas detail tentang watak. Saya hanya membagi watak ini menjadi 3 besar ya. Ini jadi kesepakatan teman-teman psikolog bahwa watak terbagi 3 besar. Ada yang disebut introvert, ada yang disebut ekstrovert, ada yang disebut ambivert. Ambivert ini kombinasi separuh ekstrovert, separuh introvert. Ya, nah, coba kita cek watak kita dulu ya. Mudah-mudahan kita kalau sudah ngerti tentang apa jenis watak kita, itu nanti dengan mudah mengerti jenis watak anak, jenis watak pasangan hidup. Ya. Baik. Introvert. Introvert apa sih cirinya introvert? Ya. Introvert ini biasanya orang lebih memilih ada di tempat sepi. Ya, kalau para bunda ada yang dalam 7 hari lebih senang tempat sepi atau di rumah aja gitu ya. Mungkin itulah bunda berjenis introvert. Termasuk anak-anak, ada anak yang lebih senang memang di tempat sepi, lebih senang di kamarnya, ya. Nah ini dia introvert. Ya. Kalau ekstrovert bagaimana? Ekstrovert itu cirinya lebih semangat ketemu orang baru. Kalau bunda ya dalam 7 hari semangat banget ketemu orang baru, apalagi sebelum pandemi ya, wah bisa jadi kita yang watak ekstrovert. Demikian juga anak kita. Ya. Makanya untuk pembelajaran kondisi sekarang pada saat pandemi dan pembelajaran jarak jauh, anak yang ekstrovert ini biasanya yang lebih cepat gelisah dan lebih cepat bosan. Kenapa? Karena memang dia lebih senang ketemu orang baru. Berarti kan keluar rumah kan. Sama para bunda juga yang ekstrovert ini yang pasti lebih cepat. Aduh kok lama banget ya pandemi kan. Tapi buat anak-anak yang memang introvert, dia senang di rumah, senang di kamarnya, itu menyenangi pembelajaran online seperti ini. Para bunda juga yang wataknya introvert itu ya tentu senang dengan kondisi seperti ini ya, malah menikmati kondisi kita tetap di rumah ya. Satu lagi ambivert. Ambivert ini gimana? Tergantung sikon ya. Kalau ada di antara kita para bunda yang kadang senang tempat sepi, kadang juga senang ketemu orang baru dan seimbang itu dalam seminggu gitu ya. Nah, berarti kita yang jenis ambivert ya. Kalau saya jenis ambivert nih. Kadang senang dalam 7 hari itu mungkin ya 4-3 lah ya. Atau 3-4, 3 hari senang di rumah aja, 4 hari senang ketemu orang baru gitu. Tapi kalau ekstrovert 7 hari barangkali ya 6 hari senang ketemu orang baru, 1 hari di rumah. Kalau introvert kebalikannya ya, 5 hari atau 6 hari senang di rumah, 1 hari ketemu orang. Ya, ini ciri khas secara umum ya. Baik, apalagi introvert? Introvert itu lebih produktif di tempat tertutup. Jadi anak-anak yang memang introvert, dia lebih senang memang mengerjakan apa-apa di rumah. Makanya disebut anak rumahan. Inilah yang dia mau sampaikan kepada bunda-bunda, aku rindu berbincang padamu bahwa aku tuh orang introvert, jadi aku lebih senang di rumah memang. Lebih produktif di dalam kamar. Tapi kemudian anak yang ekstrovert ini ciri khasnya lebih produktif di tempat terbuka. Makanya anak ekstrovert belajar online di rumah ini sangat berat ya melaluinya.
Karena dia butuh orang banyak, butuh tempat yang terbuka, berarti di luar rumah kan gini. Ya. Begitu juga kita, mungkin para bunda ada yang ekstrovert, makanya lebih produktif kalau di luar rumah malah. Ya, nah ambivert bagaimana? Ambivert bisa keduanya. Kadang lebih produktif tempat tertutup, kadang lebih produktif di tempat terbuka. Nah, itu ambivert gitu. Ya, separuh-separuh dia. Ya. Baik, kemudian apalagi ada perbedaan-perbedaannya introvert, extrovert, ambivert. Ya. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi bunda atau ananda yang memang anaknya introvert, dia malah kalau di dalam lagi sakit kah atau sedang nggak enak perasaan ya, bad mood, itu lebih senang sendirian. Nah, kalau ekstrovert terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Jadi kalau kita lihat anak kita memang ekstrovert, terus dia lagi bad mood, malah bunda aku pengen banget keluar. Nah ini pandemi, please sebentar aja. Kemungkinan besar itu ananda tuh ekstrovert ya. Karena dia akan terpulihkan energinya saat di luar, saat beramai-ramai. Ya. Nah, kalau ambivert tentu tergantung situasi kondisi. Kadang bisa sendiri, kadang bisa rame-rame gitu. Kemudian ya introvert lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Ya. Kalau ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim atau dengan orang banyak. Inilah yang pada saat kondisi kayak gini sekali lagi anak ekstrovert itu betul-betul kerja keras untuk handle perasaannya. Jadi please kalau nanti Ananda bilang, "Bu, aku bosan banget kerja sendiri, aku belajar sendiri bosan banget." Nah, bisa jadi itu anak yang ekstrovert itu. Ya. Nah tentu anak yang ekstrovert karena sekarang juga PSBB-nya transisi, kita bolehlah bantu dia, temani dia keluar sebentar aja dulu. Ya, yang dekat-dekat rumah lah dulu ya, beli beras, beli sirup atau biskuit dan sebagainya. Itu udah gembira banget itu, pulang ke rumah dia udah ya gitu. Tapi kalau anak introvert, aku di rumah aja lah bun. Ya. Itulah yang kita harus pahami supaya kalau anak mau berbincang tentang apa sih saya ini, kita paham tentang ini. Ya. Dan ambivert sekali lagi dia bisa sendiri dan bisa juga rame-rame. Ya, introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara. Anak-anak yang introvert ini memang tidak setiap hari ngomong. Dan pada saat dia sudah mau ngomong, itu berarti dia sudah pikirkan masa-masa. Kalau kita punya anak introvert dengan ciri-ciri yang tadi, kemudian dia pada suatu saat minta sesuatu, bun, aku pengen ngomong sebentar aja, itu segera berhenti semua kerjaan rumah. Ya, ngomong sama anak introvert. Kenapa? Pada saat anak introvert sudah mau ngomong, itu berarti sudah dia pikirkan masa-masa. Ya, kalau perlu itu gadget kita simpen dulu, walaupun kita lagi chatting barangkali dengan siapa gitu, baru kita. Kecuali chatting sama suami ya, sama ayahnya. Anak-anak harus tahu kalau seorang bapak atau ayah atau suami sedang chat ibunya, dia harus dijawab dulu. Dia bilang sama anak kita, sebentar ya nak ya, ini ayah yang chat, ibu minta waktu 3 menit. 3 menit, ya balas WA ayah. Karena anak-anak harus tahu itu. Ya. Baik, dan ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan. Jadi asal ceplos gitu tuh, ya. Dia outspoken namanya, dia asal diomongin. Bunda juga jangan terlalu baper kalau ada anak kita ekstrovert, ngomong aja gitu ya, semua langsung dia omongin. Ya, kadang-kadang kita suka kaget omongannya dia, apa sih? Ya, ini dia ngomong asal aja kan gitu. Nah, itulah anak ekstrovert. Nah, ambivert, ya tentu ambivert bisa lebih banyak berpikir, bisa lebih banyak bicara. Ya. Dan kemudian introvert, cenderung lebih pendiam. Ya, padahal sebenarnya bukan pendiam, dia lagi mikir. Karena introvert ini terbagi dua nanti, pemikir dan pengamat. Ya. Nah, ekstrovert ya cenderung lebih ceplas-ceplos. Karena ekstrovert ini nanti hasratnya dua, ya, hasrat gembira dan hasrat mengatur. Dan ciri khasnya spontan. Nah, kalau ambivert ya akan ceplas-ceplos pada satu kondisi, tapi akan juga lebih banyak diamnya pada satu kondisi. Nah, inilah pembagian besar tentang watak, 3 besar tentang watak. Ya, ini saja kita sudah bisa tahu, oh anakku yang introvert, oh aku yang ekstrovert, oh aku yang ambivert kayaknya, oh anakku yang ambivert. Dengan begini aja pada saat Ananda mau bicara sama kita, mau dialog sama kita, kita sudah bisa setting bahwa oh ya Anandaku yang introvert. Ya, kalau diajak kemana-mana, enggak, aku di rumah aja bunda. Oke, ya nak, bunda paham. Ya. Tapi sesekali-sekali juga kita ajarkan kalau sangat penting banget, ayo nak kita keluar, sangat penting banget ini. Sebentar saja gitu.
Ya, nah jadi kita bisa paham tentang apa sih yang diharapkan Ananda ini. Kemudian berikutnya tentang bahasa kasih sayang. Nah ini kita mulai masuk bahasa kasih sayang ya. Apa sih ini? Ya, bahasa kasih atau bahasa cinta itu cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Ini kadang anak sama bundanya beda cara mengungkapkan kasih sayang. Makanya sering nggak ketemu. Ya, kita menganggap anak saya kayaknya nggak sayang sama aku ya. Terus anak juga merasa kayaknya bunda aku nggak sayang sama aku ya. Karena apa? Karena pengungkapan rasa kasih sayang dan cintanya berbeda. Dan inilah yang kalau saya pribadi saya senang sekali belajar bahasa kasih sayang ini. Baik. Nah, pada saat kita bisa pas banget mengungkapkan rasa kasih sayang dan kita tahu bahwa inilah bahasa kasih sayang, ini akan menstimulasi hormon bahagia dan hormon cinta yang ada di kelenjar pituitari. Ya. Jadi ada kelenjar di bawahnya, di dasarnya otak, dan kalau posisinya itu persis di antara pertemuan dua alis ini, di atas sedikit, ya kalau dibor ke dalam ini alis kita nih di sini nih, ya itu ada kelenjar pituitari di dalamnya. Itu kalau pas bahasa kasihnya dan kita ngerti bahasa kasihnya, baik anak maupun bahasa kasih pasangan kita, itu dopamin keluar, hormon bahagia keluar, dan kita rasanya seneng banget. Dan anak pun juga begitu. Ya, baik. Namun di dalam otak juga ada batang otak. Batang otak atau otak reptil ini, ya, kalau dia tegang, maka ya apapun yang kita kasih tahu anak, nasihati anak, bicara sama anak itu tidak bisa masuk ke dalam otaknya di depan, di prefrontal. Ya. Jadi hanya sampai di batang otak itu aja. Kalau kita nasihati anak dengan keras dan kasar, batang otak mereka tegang, ya, dan mereka akan merespon fight or flight, serang balik, ya, orang tua atau kita kabur, ya. Bisa kayak gitu. Nah ini harus hati-hati. Ya. Dan batang otak ini akan rileks, akan lembut bila kita tahu persis bagaimana cara mengungkapkan kasih sayangnya anak kita dan kita pakai cara dia. Sehingga apa? Ini keren banget nih kolaborasinya. Batang otak rileks, kemudian kelenjar pituitari menghasilkan hormon bahagia, maka anak akan merasa ibuku mencintaiku. Begitu juga kita. Ada sebuah teori yang diutarakan oleh Bapak Adi W. Gunawan, ya. Jadi kata Pak Adi begini, menurut riset beliau ya, di otak kita manusia dan juga anak kita itu ada baterainya, ya, ada jumlahnya 5 baterainya ini, ya. Nah, kemudian dikatakan rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Jadi kaitannya tadi dengan batang otak, kelenjar pituitari dengan baterai ini adalah, ya, rupanya kalau kita bisa charge baterai anak kita atau baterai diri kita, baterai pasangan kita, maka batang otak akan rileks, kelenjar pituitari mengeluarkan hormon dopamin, ya, dan anak atau pasangan hidup atau kita sendiri itu rasanya aman deh tinggal di keluarga ini, gitu. Tapi kalau sudah isi baterai sudah mulai lowbat atau bahkan sudah habis bis, itulah anak nggak merasa aman pada kita juga nggak aman sama anak, atau seorang ibu yang baterainya lowbat habis itu merasa nggak aman dan tidak nyaman tinggal di keluarga itu. Ya, inilah makanya disebutnya teori baterai kasih sayang. Ini seperti perumpamaan, ya. Apa sifat baterai kasih? Harus diisi setiap hari. Ya, makanya kenapa diumpamakan baterai supaya kita lebih paham, ya. Jadi harus dicas setiap hari. Walaupun tidak dicas 24 jam. Karena baterai kalau dicas 24 jam jadinya gembung, ya. Jadi rusak malah. Ya. Jadi kita mengecas baterai kasih anak, ya ada waktunya gitu. Wah, Isa, saya nggak bisa setiap hari, gimana dong, ya? Nah, dikatakan oleh para ilmuwan ini, hasil risetnya dikatakan begini, minimal 3 hari seminggu. Kita ngecas baterainya anak-anak, ya. Kalau dia tinggal bersama kita ya setiap hari dong, kan asik. Itulah salah satunya juga hikmah pandemi, anak-anak pulang semua ke rumah, ya. Anak saya 5,
sebelum pandemi, satu di Jogja, satu di Semarang, satu di Ciputat. Itu ngecharge-nya itu agak sulit tuh, nggak bisa setiap hari. Terpaksa ambil yang 3 hari seminggu dengan cara ya terpaksa virtual gitu. Tapi pas pandemi semua pulang dan alhamdulillah ada di rumah, akhirnya ibunya bisa ngecharge dia setiap hari ya. Kemudian penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau ada anak kita yang tadinya kalem, tiba-tiba dia merajuk ya, dia ngambek sama kita, berarti itu baterainya sudah batas minimal. Ya. Yang tadinya ada anak penuh kasih sayang, suka meluk, kemudian dia ya suka tiba-tiba mukul, itu berarti baterainya sudah batas kritis minimal. Termasuk anak yang suka membuli, itu berarti baterainya kosong. Ya, kalau misalnya tadi ada ibu guru di sini yang hadir ya, kalau ada anak di dalam kelas dia pukul temannya, dia bully temannya, ya, atau dia cubit temannya, itu berarti baterainya sudah kritis minimal. Berarti sudah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan nggak pernah orang tuanya charge baterainya. Ya, terkadang kita nggak sengaja karena nggak tahu. Hah? Baik. Jadi baterai itu diperumpamakan ada di otak dan dia berada di lokasi parietalis. Dengan kita charge baterai ini, maka listrik yang ada di daerah otak kita ini dia akan jalan lewat sistem saraf kan tadi. Ya, sehingga apa? Sehingga apapun yang kita sampaikan pada anak lewat telinganya ya, nak tolong nak, ya. Misalnya ya, rapikan tempat tidur, anak dengan senang hati mengerjakannya. Kenapa? Karena baterainya penuh. Listrik di tubuhnya ini ya itu penuh sehingga dengan ringan dia mengerjakannya gitu. Ya. Nak belajar nak, besok kita ulangan, siap bunda. Itu berarti baterai dia penuh itu. Kenapa? Karena terisi. Tapi kita minta tolong sesuatu pada anak-anak, kemudian dia ya malas banget, enggan banget untuk mengerjakannya, bisa jadi baterainya sudah mulai lowbat. Termasuk kita para istri juga. Kalau seorang istri tahu suaminya datang, terus dia enggan banget sambut suaminya, itu berarti listriknya udah lowbat. Jadi nggak ada energi jalan di badannya. Makanya dalam hati saya udah bodo amat lah, biarin, gue juga tahu dia datang. Itu berarti lowbat banget bu. Ya. Gimana dong Bu Aisyah? Di-charge Bu, di-charge. Ya. Jadi kita punya baterai, anak kita punya baterai, dan pasangan hidup juga punya baterai. Semua manusia punya baterai. Oke. Baik, jadi kita diminta charge baterai kasih dengan bahasa kasih. Ya. Maksudnya apa Bu Aisyahnya? Jadi perumpamaan baterai itu ya bagaikan dia rangkaian seperti ini ada di otak kita dan dia terangkai seperti ini 5 nih, ya. Dan ngecharge dengan bahasa kasih. Apa itu bahasa kasih? Kata-kata pendukung, waktu bersama, sentuhan fisik, pelayanan, menerima hadiah. Ini 5-5-nya kita suka. Setiap orang suka 5-5 ini. Tapi ternyata baterai yang di otak itu urutannya beda-beda sehingga baterainya ini nggak begini semua urutannya. Ada yang urutannya nomor 1 sentuhan fisik, nomor 2 baru kata-kata pendukung, nomor 3-nya baru menerima hadiah, 4-nya pelayanan. Ya, jadi berbeda-beda. Inilah yang terkadang pada saat kita ya menyampaikan kasih sayang seorang bunda pada anak beda. Karena anak baterainya nggak begini urutannya gitu. Terus bagaimana cara nge-charge-nya Bu Aisyah? Kalau kita masih punya anak baru lahir sampai usia 3 tahun, maka baterai 5-5-nya harus di-charge setiap hari dengan 5 bahasa kasih ini. Kalau kita masih punya anak, para bunda yang di bawah 3 tahun ya, berarti setiap hari ada nggak? Sudah kita kasih kata pendukung nggak? Artinya kita sudah puji dia belum? Sudah kasih waktu bersama nggak? Main sebentar kah? 15 menit, setengah jam, 1 jam? Atau sudah kita peluk belum dia? Kita cium? Atau kita sudah layani belum? Buatkan makanan, suapkan dia, pakaikan baju, mandikan dia, itu pelayanan. Ya? Atau kita sudah kasih hadiah dia? Nah, saya terus terang dulu ini yang kurang nih. Karena saya nggak tahu, saya pikir hadiah itu paling pas milad aja atau sebulan sekali. Ternyata setiap hari. Tentu bukan sesuatu yang harus dibeli, ya. Hanya misalnya kita bikinkan bubur susu, terus kita bilang, ya ini hadiah buat adik, bubur susu, bunda belikan, bunda buatkan, atau apapun. Jadi nggak mesti hal-hal yang mahal dan harus ya mainan dan sebagainya. Ini ternyata sampai 3 tahun temu ini harus dilakukan ini. Buat para bunda yang bekerja kan malam hari bisa kan?
Sekalian peluk itu anak, main sama-sama, kita kasih kata-kata pendukung pujian, kita cium pipinya, cubit-cubit atau usap-usap kepalanya, kita layani dia mungkin sambil makan, dan kita bilang ini hadiah buat adik. Jadi pelayanan dan hadiah kadang-kadang bisa bersamaan. Sampai 3 tahun. Tapi nanti kalau sudah 4 tahun ke atas sampai sekarang, usia kapanpun, maka tidak perlu setiap hari 5-5-nya di-charge. Dari 5 baterai ini cari mana baterai pertamanya Ananda kita. Yang mana? Ya. Ada orang baterai pertamanya kata-kata pendukung. Ada anak baterai pertamanya waktu bersama. Ada anak baterai pertamanya sentuhan fisik. Ada anak baterai pertamanya pelayanan. Ada anak baterai pertamanya menerima hadiah. Walaupun 5-5-nya suka, tetapi di dalam kita melakukan pola asuh, ya, itu cari baterai pertama saja. Nanti dia akan terisi otomatis baterai yang lain. Ya. Contoh misalnya, jadi perhatikan dengan jeli bahasa kasih masing-masing anak. Apakah anak kita yang pertamanya kata-kata pendukung atau sentuhan fisik yang utama pertama, waktu bersama, pelayanan atau hadiah. Gimana taunya Bu Aisyah? Memang harus jeli. Dan ini terasa kok nanti, ya. Bisa juga dengan cara seperti ini. Ya. Apabila anak Anda kita bahasa kasihnya kata-kata pendukung, itu biasanya dia senang ya diberikan pujian, dukungan atau keberpihakan. Nanti kita akan lihat kebiasaan, contoh, dan bahasa kasih terbalik ya. Jadi kalau ada bahasa kasih terbalik berarti baterai anak itu sudah lowbat. Dan bagaimana cara menasehatinya, ya? Nah, anak yang kebiasaan dengan bahasa kasih kata-kata pendukung, dia ini ya, anak ini akan sering memuji, merayu orang tua dan mengapresiasi, mengucapkan terima kasih dan dengan rasa senang gitu. Kalau dikasih, terima kasih Bunda, alhamdulillah gitu. Nggak perlu, ayo dong nak bilang terima kasih gitu. Nah, kalau ada anak yang seperti kayak gini hampir setiap hari, berarti dia bahasa cintanya adalah kata-kata pendukung. Dia senang muji, senang merayu gitu. Ya, nah artinya ya. Kita pun harus charge baterai kata-kata pendukung ya. Sehari sekali minimal. Ya. Kalau kita punya anak yang kayak tadi itu pas dia puji, Bunda cantik banget kita. Alhamdulillah, kakak juga cantik. Udah senang banget itu. Ya, berarti dia mendapatkan kata-kata pendukung dan dia merasakan bundanya sayang sama dia. Dengan satu baterai di-charge maka baterai lain akan tercharge dengan sendirinya. Ya. Dia bukan nggak suka dilayani, suka tapi bukan yang setiap hari. Dia bukan tidak suka dikasih, dia suka, tapi nggak usah yang setiap hari gitu. Ya. Nah, kemudian, ya apa bahayanya kalau anak yang ini tidak dicas ini suka mengejek dan menjelekkan orang lain? Makanya kita nih sebagai orang tua harus jeli nih. Kalau ada anak mengungkapkan bahasa kasihnya terbalik, berarti dia baterainya lowbat. Ya. Jadi kalau ada anak suka ngejek adiknya, kakaknya atau jelek-jelekin orang lain, itu berarti baterai bahasa kata-kata pendukungnya itu sudah lowbat. Ya. Terus bagaimana dong kalau misalnya ada anak yang menjelekkan atau ya mengejek adiknya atau temannya? Dibiarkan? Bukan. Kita tetap ya memberitahu dia. Caranya bagaimana? Nah ini. Ya. Orang tua perlu memberitahu bahwa mengejek atau menjelekkan orang lain itu tidak baik, tapi menyampaikannya dengan memberikan kata-kata pendukung dulu. Jadi artinya kita puji anak itu dulu, baru kita nasihati. Supaya apa? Supaya baterai ini anak ada isinya, sehingga nasihat yang kita berikan dia mau ikuti. Gitu. Selama ini kita keliru. Pada saat adik kakak ngejekin adiknya, jelek, adik jelek, terus kita apa? Kita langsung marahin kan? Kakak kok begitu sih sama adik? Dia tambah kosong baterainya. Tambah kosong baterainya dan tambah akan ngejek terus. Makanya cara kita memberitahu adalah ya puji dia, kasih kata-kata dukungan, baru kita ya sampaikan apa yang kita mau sehingga baterai dia nyala dan dia mau ikuti nasihat itu. Ya. Kemudian sentuhan fisik, ya. Apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan, ini anak senang banget. Nanti kita lihat kebiasaan, contoh, dan juga bahasa kasih yang terbalik dan cara menasihatinya ya. Nah, jadi, maaf. Jadi kalau anak-anak yang sentuhan fisik itu, pada saat dia, ya, kita tahu bahwa dia sentuhan fisik, itu cirinya mana?
Anak ini senang sekali memeluk, mencium, mencolek orang tua, kakak atau adiknya tiap hari, ya, atau keluarga lain. Kalau ada anak yang duluan dari kecil ya, sampai sekarang duluan meluk ibunya, duluan memeluk orang tuanya atau suka colek-colek adiknya atau cium adiknya, itu bisa jadi bahasa kasih dia itu baterai utamanya adalah sentuhan fisik, ya. Makanya perlu setiap hari kita sentuh fisiknya untuk kita men-charge sehingga nanti ya baterai yang lain terisi dengan otomatis. Ya. Apa sih yang dia inginkan? Dipeluk, dicolek pipinya, dirangkul, diusap rambutnya, dicium. Walaupun 24 jam, hari itu sudah kita cium kan dia. Atau kalau dia peluk kita, kita terima dengan senang hati. Karena banyak bunda, anaknya meluk, bunda begini, ditepis anaknya. Itu langsung sedih banget. Ya, itu yang istilahnya bunda aku rindu mau ngomong sama kamu karena bahasa dia adalah sentuhan fisik. Ya. Apa yang terjadi kalau tidak di-charge? Ya. Suka mencubit, menggigit dan memukul. Pokoknya kalau anak-anak mencubit adiknya ya atau temennya dan sebagainya, itu berarti baterai sentuhan fisiknya lobet. Terus bagaimana dong untuk cara menasehatinya? Ya. Tentu kita ya jika anak suka memukul adik atau temannya, katakanlah bahwa Anda tidak suka jika ia memukul temannya atau adiknya, tapi sambil merangkul dan usap-usap kepalanya. Kenapa? Karena ini kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Kita kalau ada anak cubit adiknya kan kita tambah marahin kan? Kok kamu nyubit adiknya? Itu tambah kosong baterainya. Dan kita karena nggak ngerti ya mungkin dulu ya kita marahin tanpa kita usap-usap. Coba panggil, nah sini, aku bunda, nah, peluk dulu, ya, baru kasih tahu, ya. Nah kalau kamu mukul adik itu sakit loh nak. Tapi kita sudah charge dulu baterai. Ini yang kadang-kadang kita keliru, ya. Baik, waktu berkualitas bersama apa sih? Senang ditemani untuk mengerjakan sesuatu, ya. Nanti kita lihat kebiasaan, contoh dan bahasa terbalik ya. Apa sih ciri-cirinya anak yang kayak gini? Suka mendampingi orang tuanya dalam melakukan sesuatu. Misalnya ketika orang tua nonton TV, merapikan barang, atau membaca koran. Ya? Dan dia akan duduk di sebelah orang tua dan hanya duduk dan terkadang sesekali bertanya. Kalau ada anak kita selama ini ya, dia tiba-tiba kita lagi bebenah, tiba-tiba dia duduk di samping kita, nggak ngomong, cuma ngeliatin doang. Itu berarti dia baterainya itu waktu yang berkualitas bersama. Dan jangan diusir. Sana masuk kamar. Ini banyak kotoran di sini. Itu sedih banget. Mending kita sapa dia dan biarkan dia ada di situ. Terima kasih ya nak, bunda ditemenin. Ya. Kenapa? Karena anak yang bahasa baterai pertamanya waktu berkualitas, kalau kita menemani dia ya dan kita juga membiarkan dia menemani kita, maka dia ke-charge dan yang lain ke-charge. Ya. Terus kalau dia baterainya lobet apa? Senang menyendiri. Ngambek, senang menyendiri, ya, nggak mau diajak kemana-mana, nggak mau. Terus gimana cara memperbaikinya? Ya, caranya adalah ya luangkan waktu dengan anak sambil menemaninya beberapa menit. Kalau ada ngambek anak kayak gini, kita di sampingnya langsung duduk. Jangan ajak bicara dulu, ya. Kurang lebih paling lama 15 menit tuh. Nanti anak kan tahu kita ada di samping, terus karena 15 menit dia yang nyapa duluan. Bunda ngapain sih di sini? Temenin kakak, temenin adik. Tapi banyak orang tua, anak yang ngambek kayak gini udah dimarahin. Atau kalaupun ditemenin cuma 5 menit karena nggak tahan, karena dia nggak ngomong, kita tinggalin. Itu tambah lobet baterai. Dan hindari memaksa anak untuk melakukan kegiatan, beri waktu agar tumbuh kemauan sendiri dari anak. Jadi anak yang kita tahu yang ngambek kayak gini, kita harus duduk di sampingnya. Tahan, ya. Sambil kita doakan dalam hati kita, ya tahan. Kenapa? Karena nanti anak juga rasa, ibuku betul-betul loh dia mau temenin aku, baru dia percaya. Makanya dia mau ngomong lagi kalau dia sudah terlanjur ngambek ya. Pelayanannya apa? Senang melayani dan senang dilayani. Contohnya kebiasaannya apa? Kebiasaannya membantu kakak dan adik serta orang tuanya. Kalau ada anak yang sigap, tegas dan selalu ingin bantu kakak, adik dan orang tua, itu biasanya baterainya pelayanan. Ya, dia sigap membantu dan senang juga bila orang tua melayani dan membantunya tanpa diminta. Ya, kakak mau apa kak? Mau minum kak? Iya bun. Karena kita udah tahu kebiasaan dia jam segini minum susu. Sebelum dia minta kita kasih layani dia. Itu senang banget ya. Ya, baterai pelayanannya dipenuhi maka baterai lain terpenuhi. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kalau anak ini tidak di charge baterainya, suka meminta dilayani dengan cara kasar.
Kalau ada anak minta dilayani dengan kasar, itu baterainya kosong itu. Ya. Terus apa lagi? Menjadi bosi. Ya. Terus apa lagi? Nah, inilah yang sering membuli adiknya atau temannya. Itu biasanya baterai pelayanannya itu sudah mulai kosong. Mungkin bundanya sudah lama nggak ambilkan minum dia, nggak ambilkan nasi dia, ya, nggak bikinkan makanan. Itu karena pelayanan kayak gitu. Atau kalau dia mau melayani kita menampiknya. Bunda, aku aja yang ambilin tas ya. Nggak usah. Bunda bisa kok. Itu sedih banget itu. Ya. Nah, bagaimana cara menasehatinya? Orang tua melayani atau membantu tanpa diduga dan tanpa diminta dulu, baru kita kasih tahu bahwa ya kalau kita tuh boleh tidak boleh memaksa bla 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 dan sebagainya, tapi bantu dulu apa? Tidak saat itu juga kita misalnya ada anak kakak bully adiknya, yang kita tahu oh ini pelayanannya kurang. Ya udah, kak, ini minum kak, ini ada susu kak, kakak mau nggak susu? Nah itu kasih kayak gitu dulu. Baru bisik-bisik dia kasih tahu nasihat. Ya. Terakhir hadiah, ya. Hadiah ini apapun yang diberikan akan dijaga dengan baik sekalipun buatan sendiri, itu ciri khasnya. Ya. Dilihat kebiasaan dan contohnya ya. Ya. Apa? Kalau ada anak suka memberi sesuatu pada orang tuanya, pada bundanya, walaupun itu hanya secari kertas, dia gambar-gambar warnai dan ada tulisan miss you bunda. Hampir setiap hari atau bahkan setiap minggu bisa jadi anak itu baterai utamanya adalah hadiah. Dan anak itu kalau juga dikasih hadiah, dia suka mengumpulkan sesuatu. Ya? Dan biasanya orang dengan bahasa kasih seperti ini akan menyimpan barang dengan sangat baik. Ya. Makanya kalau anak kita sering kasih kita hadiah-hadiah kecil berupa karya dia, harus simpan baik-baik. Dia akan sedih, baterainya akan lobet kalau dia memberikan sesuatu pada bundanya, dan bunda cuma, oh iya bagus, cuma gitu doang basa-basi. Terus kita taruh sembarangan, itu baterainya lobet. Ya? Makanya dia ingin senantiasa dihargai pemberian hadiahnya, dan kita kasih hadiah kembali, balikin hadiahnya, bikinkan minum kak, bikinkan kue, bikinkan puding, ini hadiah buat kakak, ini hadiah buat adik. Ya. Kenapa kalau dia ini pelit dan tidak suka berbagi? Kalau baterainya lobet, kalau ada anak kita pelit banget, tidak suka berbagi, itu berarti baterai hadiahnya lobet. Ya. Caranya bagaimana ngasih tahu dia? Kasih hadiah dulu. Baru kasih nasihat, ya sayang ini hadiah untuk kamu, bunda sayang sama kamu, ya. Nah barulah kasih nasihat. Kamu lihat kan setiap orang suka berbagi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kasih hadiah, ya. Sesuatu yang kecil aja, misalnya coklat 1 atau permen, ini hadiah buat kakak. Baru kita nasihat. Nah, inilah 5 baterai kasih yang ada di otak manusia dan cara bagaimana mencharge-nya. Sekali lagi, kalau sudah 4 tahun sampai umur sekarang ini, entah anak kuliah kah atau anak sudah berumah tangga, kita harus tahu persis mana baterai kasihnya mereka. Ya, bagus lagi kalau kita tahu baterai pertama dan keduanya. Sehingga kalau kita setiap hari mencharge 2 baterai ini, insya Allah anak akan merasa sangat dicintai, sangat disayangi, dan ya dia sangat aman dan nyaman di rumahnya. Ya, baik. Seperti ya, baik bisa dijadikan tips ya buat kita.